Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Jamaah sekalian, Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di bulan Ramadan. Ada ibadah siyam, ada ibadah tilawah, ada ibadah qiyam dan lain sebagainya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan aktivitas kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah di sisinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bulan Ramadan ini sebagai keberkahan dan ampunan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita lanjut kajian kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masuk pada pasal kelima dari bab yang kedua buku ini. Ada 3 poin yang akan kita bahas di sini, yaitu terkait masalah orang yang syahid karena disebabkan wabah taun. Yang kedua, kalau memang taun ini berangkat dari jin, maksudnya bersumber dari serangan jin sebagaimana kita sampaikan pada hadis-hadis sebelumnya, lantas kenapa masih ada wabah taun di bulan Ramadan? Kemudian poin yang ketiga yang akan kita sampaikan adalah apa? Adakah serangan langsung jin selain daripada wabah taun? Baik jamaah sekalian, berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Fana'a ummati bit-ta'ni wa ta'un." Sesungguhnya umatku itu mati disebabkan karena at-ta'nu, yaitu serangan di medan jihad, wa ta'un, dan penyakit ta'un. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Amma ta'nu faqad arafnah ya Rasulullah." Adapun penyakit taun kami sudah tahu. Adapun mati syahid karena serangan di medan jihad kami sudah tahu ya Rasul. Famat taun, lalu apakah yang dimaksud dengan taun? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'nu a'da'ikum minal jinni wa fi kullin syahadatun." Sesungguhnya penyakit taun adalah serangan dari musuh-musuh kalian kalangan jin, dan dalam keduanya, yaitu serangan orang kafir di medan jihad dan serangan jin lewat wabah taun, syahadatun, itu jalan mati syahid bagi umatku. Jemaah sekalian, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita lihat mereka yang meninggal karena wabah taun itu bukan sekedar orang-orang yang soleh, tapi juga ada orang yang buruk. Berbeda dengan orang yang meninggal ketika di medan jihad. Soalnya orang yang berjihad rata-rata orang soleh. Sehingga ketika mereka meninggal, kita nggak ragu-ragu kalau mereka ini mati syahid. Tetapi ketika terkena penyakit taun, ada orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai pelaku dosa besar, atau bahkan mungkin banyak melakukan kedurhakaan. Lantas bagaimana dia disebut sebagai orang yang mati syahid? Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah mengumpulkan banyak pendapat para ulama terkait ini. Ringkasnya, beliau mengatakan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang yang meninggal karena wabah taun, artinya orang pelaku maksiat meninggal karena wabah taun, tidak menghalangi kemaksiatannya, tidak menghalangi dia untuk mendapatkan derajat mati syahid. Hanya saja yang perlu kita catat, orang yang mati syahid levelnya berbeda-beda. Ada yang levelnya itu baik sekali, ada yang levelnya pertengahan, ada yang levelnya mereka masih dihisab di hari kiamat nanti, terutama kalau mereka punya hutang dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau ada umat Islam yang melakukan pelaku maksiat meninggal karena wabah taun, mereka tetap mendapatkan keutamaan mati syahid, walaupun tingkat keutamaan dan level kesyahidannya berbeda dengan orang-orang soleh yang meninggal karena wabah taun. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin pertama. Poin kedua adalah kalau memang taun disebabkan serangan musuh kita dari kalangan jin, kenapa masih ada pada bulan Ramadan? Bukankah dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah menjelaskan, satu, tughallu fihi syayatin, setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Riwayat lain mengatakan setan dirantai di bulan Ramadan. Lantas kenapa masih ada wabah taun sebagaimana yang kita saksikan hari ini jemaah sekalian? Maka di sini kita akan menjelaskan banyak sekali pendapat para ulama, namun diringkas oleh Imam Al-Qurtubi yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam buku ini adalah apa? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, ini kata Imam Qurtubi, orang yang dijaga dari
godaan setan yang dikerangkeng ataupun yang dipenjara, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah orang yang betul-betul melaksanakan siam sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Sehingga orang ini akan terjaga dari gangguan setan. Nah, jemaah sekalian, kemudian yang kedua, kata beliau adalah apa? Kalaupun terjadi taun yang merupakan serangan jin di bulan Ramadan, itu berarti jin telah melakukan serangan terhadap dia sebelum bulan Ramadan dan efek baru dirasakan setelah bulan Ramadan. Artinya walaupun jin dibelenggu di bulan Ramadan, tapi panahnya telah meluncur dan telah mengenai orang yang dia sasar sehingga dia merasakan sakitnya di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya ada sebagian para ulama yang membawa hadis tersebut pada makna yang lain, makna majazi, yaitu apa? Yang dibelenggu tidak semua setan, hanya setan-setan yang betul-betul durhakanya udah level yang sangat berat sekali. Mereka lah yang dibelenggu. Karena ada hadis lain yang mengatakan tughallu fihi maradatus syayatin. Di bulan Ramadan, maradatus syayatin, setan-setan yang sangat jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan-setan yang kejahatannya tidak begitu, itu masih dibiarkan. Sehingga mereka masih bebas melakukan serangan dengan wabah taun kepada manusia. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini cara mendudukan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Hajar serta banyak ulama lainnya. Kemudian poin yang ketiga, poin yang terakhir dalam kajian kita edisi ini adalah apa? Jamaah sekalian, apakah jin yang memusuhi umat manusia hanya melakukan serangan fisik itu dengan wabah taun atau masih ada serangan-serangan lainnya? Nah, di sini para ulama menjelaskan serangan fisik yang dilakukan oleh jin kafir yang memusuhi umat Islam tidak sekedar dengan wabah taun, tapi juga serangan fisik langsung. Contohnya apa? Ada riwayat yang sahih dijelaskan bahwa ada putri dari salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Afra. Suatu waktu dia ini sedang tiduran di atas ranjangnya dalam keadaan haid. Tiba-tiba jemaah sekalian, dia melihat ada bayangan sosok yang menakutkan sekali duduk di atas dadanya, kemudian hendak mencekiknya. Di saat seperti itu tuh, tiba-tiba dia melihat ada semacam lembaran yang turun dari atas langit, dibaca oleh jin tersebut. Di situ tertulis larangan untuk membunuh putri dari orang yang soleh ini. Jadi jin tersebut dilarang untuk membunuh dan mengganggu putri orang soleh tersebut. Akhirnya jamaah sekalian, jin tersebut tidak mencekiknya tetapi memukul pahanya sehingga menimbulkan bekas. Nah, pagi harinya putri Auf bin Afra ini menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia menceritakan pengalaman yang beliau hadapi. Akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyarankan dia untuk menjaga pakaiannya walaupun di saat haid, artinya tetap menjaga auratnya di saat dia tidur. Kalau demikian sambil membaca wirid-wirid, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari gangguan setan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita lihat hadis ini dan ini adalah sahih bahwa serangan jin kepada manusia kadang berbentuk fisik dan bahkan menampakkan diri. Sebagaimana terjadi pada perang Badar, demikian juga pada perang Uhud. Pada perang Badar kita dengar jamaah sekalian, jin kafir membantu orang-orang kafir untuk memerangi para mujahidin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan jin, baik godaannya, waswasnya, ataupun serangan fisik langsung. Serangan fisik langsung, baik dengan zikir pagi dan sore kita, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul huwallahu ahad. Termasuk juga membaca ayat kursi. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis panjang tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diajarkan oleh jin untuk membaca ayat kursi agar terhindar dari serangan jin. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini selain kita melaksanakan amal-amal ibadah, kita juga senantiasa membentengi diri kita bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin. Demikian, barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.